Barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman, di readingan kali ini general timeless reading, so anytime kalian mau dengerin boleh, dan ini berlaku untuk siapapun. Jadi kalau misalkan zodiak kalian yang dibacakan pada saat ini bukan berarti hanya untuk zodiak itu aja, tapi yang di luar dari zodiak tersebut boleh juga mendengarkan. Oke? Kali ini kita bakalan baca buat kalian semua, teman-teman. How's about Libra ya? Kita bakalan baca buat kalian semua, teman-teman Libra, dimanapun kalian berada ya. Tentang apa sih orang-orang yang bakalan lewat dalam kehidupan kamu yang seserius itu sama kamu? Kira-kira ada berapa orang sih? Nah ya, kita bakalan lihat untuk 6 orang atau 6 sosok yang bakalan muncul atau bakalan lewat ya dalam kehidupan kamu. Apakah dia sudah ada atau kalian sudah menemuinya, atau masih belum datang atau belum muncul, atau ya apapun ya, teman-teman, kita bakalan lihat. Right, barengan sama Oracle Card Indonesia, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful world for you. Alright ya, kita bakal lihat. Kita bakalan lihat untuk 6 sosok, 6 orang. Buat kalian semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku juga pastinya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3 ya Oracle Card Indonesia, silahkan langsung menuju ke channel lainnya. Subscribe ya. Thank you. Well, yang pertama ada yang pertama, sosok yang seperti apa sih ini ya? Yang jelas orangnya tuh kalau dibilang idolanya banyak orang ya, dialah gitu. Yang suka tuh banyak gitu loh, teman-teman ya. Yang suka itu banyak. Kalau kita lihat di sini Aquarius ya, atau sionya bisa jadi sio macan. Memang dia tuh semenarik itu, dan banyak sekali orang-orang ya yang kepingin mendekat sama dia, dalam artian ya orang-orang yang berharap menjadi temannya kek gitu kan ya, menjadi pasangannya kek gitu kan. Tegas orangnya, berani banget, gampang gaul, jadi dimanapun dia berada dia bisa beradaptasi dengan sangat mudah sekali. Tapi dia adalah orang yang punya prinsip gitu, jadi bebas sih ya, bebas bertanggung jawab, bebas punya visi, bebas, tapi tidak yang namanya serampangan atau sembarangan gitu, enggak. Tetap orang yang punya visi yang bagus, punya visi yang baik ya, walaupun dia menganut kebebasan pula gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang bergantung sama dia, artinya ya banyak orang yang berharap sama dia, pemimpin-pemimpin yang typically digandrungin sama banyak orang gitu ya. Finansial juga oke ya, walaupun mungkin kurang stabil ya, dalam artian kalau pas lagi ada banget gitu, kalau pas lagi nggak ada banget ya udah gitu loh, nggak ada juga gitu teman-teman. Jadi kalau pas up, kalau pas down banget, tapi ya itu bisa dilalui dengan baik sih ya. Cuman kalau pas lagi down banget, ini orang yang agak susah buat naiknya gitu, walaupun ya agak susah buat downnya. Cuman ya kalau pas lagi down memang berat banget gitu loh, teman-teman ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di sini juga orang yang agak sedikit gampang tergoda sama kesenangan sesaat ya, itu dia, dalam artian itu ini teman-teman, karena yang suka banyak gitu kan, yang pergaulannya juga luas gitu. Jadi ini agak sedikit gampang terpengaruh ya. Jadi kalau pas lagi ke lingkungan yang luar biasa gitu, bakalan jadi luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan ke lingkungan yang kurang luar biasa gitu ya, jadinya ya juga kurang juga teman-teman, karena ya orang yang berani mencoba gitu loh ya, seperti itu. Dan semakin dia ditentang, semakin rebel lah dia ya. Jadi semakin arusnya itu bertolak belakang sama dia tuh semakin kayak challenging gitu, dan seringkali kehilangan peluang hanya karena ingin membuktikan. Nah seperti itu. Oke, ini kurang lebih ya orangnya kayak begini. Terus hal-hal
Hal-hal yang lain adalah seringkali pilihan-pilihan hidupnya dia itu justru menyakiti dirinya dia sendiri, dalam artian udah tahu tuh ya menyakiti gitu, tapi tetap aja dipilih gitu loh teman-teman ya. Yaitu dia tadi balik lagi ya, it's really apa ya, kayak suka sama sesuatu hal yang bener-bener challenge banget ya, challenging banget buat dia, bener-bener gitu loh ya. Seperti itu. Nah, kamu tuh udah kenal apa belum sih, atau sekarang ini lagi jalan atau kayak gimana sama dia ya? um, Sebentar lagi ya, kalau misalkan dibilang belum ketemu, belum, tapi sebentar lagi, ataupun pada saat saya membacakan bacaan ini ya, ternyata kalian baru aja kenalan. Nah ya, itu adalah orang itu teman-teman ya. Alright ya, ini yang pertama kita bakal lihat. Untuk yang kedua ya, yang kedua ada Capricorn ya. Capricorn atau sionya bisa jadi sio, um, sionya bisa jadi sio ini ya, kerbau ya teman-teman ya. Yang jelas dia, kalau misalkan kita lihat ke sio kerbau ya, orangnya kayak gimana sih? Orangnya jelas gitu kan ya, pekerja keras ya gitu, penuh dengan ambisi, tapi ambisi yang bener-bener straight banget ya, dalam artian ini orang rule-nya itu saklek banget teman-teman ya. Orang yang ngikutin aturan banget. Kalau misalkan mau kamu belok-belokin ke kanan atau ke kiri, ini agak susah ya. Bukan orang yang fleksibel, kaku banget teman-teman, dan bener-bener orang yang sangat mau menang sendiri. Tapi bagusnya kalau misalkan kita we talking about pekerjaan gitu ya, ini orang yang sangat bertanggung jawab sekali dengan apa yang dia kerjakan. Jadi bisa lah ya namanya di apa ya, kayak diserahkan suatu tanggung jawab atau didelegasikan suatu hal sama dia, itu bisa banget, bisa dipercaya banget orangnya. Cuman ya itu dia, karena dia kaku, terikat banget orangnya, dan struktural banget dan prosedural banget, ini empatinya agak sedikit less ya, agak sedikit kurang, agak susah untuk mengempatikan diri bahwa tiap-tiap manusia itu punya keterbatasan. Nah ini agak susah teman-teman, dan beradaptasinya juga agak sedikit susah ya, dalam artian itu agak akan memaksakan kehendaknya sesuai dengan rule yang ada atau rule yang berlaku sesuai dengan menurut dia ya, menurut dia itu seperti itu. Jadi sering maksa lah ya, sering maksa, dan orang-orang di sebelahnya juga sering terpaksa pada akhirnya begitu. Nah, tapi padahal kenapa sih dia melakukan hal tersebut ya? Karena ada banyak sekali ketakutan dalam kehidupannya dia ya. That means sebenarnya dia adalah orang yang ragu banget atau peragu banget. Oleh sebab itu dia butuh yang namanya aturan-aturan atau batasan-batasan, supaya apa sih? Supaya jelas aja hidupnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana secara prosedural ya, seperti itu. Nah, kamu udah ketemu apa belum? Kita lihat ya. Sebenarnya udah ketemu dan kalian juga berhubungan dengan baik ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, right, ini yang kedua teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke yang ketiga. Yang ketiga kita lihat di sini ada Pisces ya, atau kalau kita lihat sionya bisa jadi sio kelinci teman-teman. Orangnya kayak apa? Orangnya sebenarnya kalau misalkan kita bilang, dia akan selalu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan spiritualitas ya. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang agak-agak spiritual dan lain sebagainya, dia sangat tertarik tuh ya. Orang yang punya spiritualitas yang cukup baik ya, orang yang juga punya intuisi yang cukup baik ya. Agak sedikit feminim, jadi agak sedikit perasa teman-teman ya, tertutup, cenderung introvert ya, dan agak suka mengkritik ya segala sesuatu hal teman-teman, seperti itu. Jadi kalau ini ya, seringkali dia terjebak di hubungan-hubungan yang kayak nggak jelas ya, nggak ada ujungnya, yang tanpa komitmen gitu, dan end up-nya apa sih ya, dikorbankan gitu teman-teman. Wah, jadi korban dong, playing victim ya. Seperti ini teman-teman ya, suka bener-bener main perasaan gitu loh, tanpa, jadi kayak perasaan sama logikanya itu agak kurang sedikit imbang ya. Seperti itu ya. Oke, kamu udah kenal apa belum? Apakah kamu sudah mengenalnya?
masih belum sih teman-teman ya. Kalaupun kamu sudah ketemu, kamu ketemu di waktu yang kurang tepat ya, seperti itu. Oke. Right, ini yang ke berapa nih? Yang ketiga teman-teman. Sekarang kita akan lihat yang keempat. Yang keempat seperti apakah? Oish, Gemini ya. Ini juga nih ya. Walaupun mungkin penampilannya biasa aja atau B aja gitu kan, tapi yang suka sama dia banyak. Karena apa? Karena dia tuh orang yang cukup menarik, humble, ramah ya, dan rame banget kalau misalkan ada dia tuh. Kenapa? Karena dia sosok yang cukup ceria banget. Ceria, kepoan, rasa ingin tahunya juga cukup besar banget, gampang bergaul banget teman-teman, dan setia kawan ini ya. Tapi ya itu dia ya, setia kawan memang, tapi ini orangnya cukup moody banget. Jadi kalau misalkan kamu berteman sama dia ya hati-hati. Kalau misalkan mau ngomong, dilihat dulu moodnya dia kayak apa teman-teman ya, karena ini orang gampang banget swing ya. Bener-bener gampang terbawa suasana, agak sedikit pendendam juga iya ya. Cuman bagusnya dia adalah dia cukup fokus sama keluarga ya. Finansial oke ya, cuman ya itu dia tadi ya, agak sedikit materialistis guys. Ya gampang tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat ya, hal-hal kayak begitu. Tapi menarik ya, orang suka first impression sama dia tuh yang bener-bener kayak wow gitu ya, seperti itu. Jadi memang orangnya oke, cuman gampang salah paham ya. Kalau kamu bilang ini teman yang menyenangkan, yes banget. Gampang terpengaruh, yes ya. Cuman orang yang cukup skeptis juga ya teman-teman, seperti itu. Kamu udah kenal apa belum? Sudah pernah lewat dalam kehidupan kamu, dan beberapa mungkin sudah jadi masa lalu ya. Masa lalu. Ya, oke, kita lihat yang kelima. Yang kelima ada Leo ya. Leo, sionya bisa jadi sio monyet ya. Orangnya kayak gimana? Ini orang yang emosinya cukup tinggi ya kan, emosinya cukup tinggi, orang yang benar-benar lembam banget teman-teman. Jadi kalau udah itu ya, kalau udah lewat sini aja ya, agak susah untuk melakukan perubahan orang ini. Tapi dia orang yang cukup disiplin. Kalau bicara tentang kedisiplinan, ini orang yang cukup disiplin, percaya diri, yes ya, berani banget teman-teman. Kenapa? Karena hidupnya itu nggak mudah. Dia ditempa banget dengan perjuangan, jadi nggak mudah buat menjadi dia. Tapi ini orang yang paling jujur ya. Kadang-kadang kejujuran atau keterbukaannya dia itu suka menyakitkan. Karena apa? Karena sebenarnya mungkin bener ya. Seperti itu. Tapi ini orang yang nggak suka rahasia teman-teman ya. Emosian banget, nggak sabaran banget teman-teman ya. Pendiam, cukup introvert ya, seperti itu. Dan yang paling luar biasa adalah dia suka dengan hal-hal yang kaitannya dengan mistik. Serem ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang lainnya kalau kita lihat di sini adalah hidupnya nggak gampang ya. Kalau kita bilang sering kecewa dalam hal-hal yang kaitannya dengan cinta ya, yes ya, benar-benar sering kali sakit. Betul. Cuman ya seringkali dia juga kayak mengulangi kesalahan yang sama gitu teman-teman ya. Udah tahu salah nih, udah tahu nggak mungkin, udah tahu sakit ya tetap aja gitu ya. Begitulah ya, seringkali jatuh di lubang yang sama. Apakah ya kamu sudah mengenalnya? Sebenarnya gini, sudah pernah mengenalnya, tetapi kalau misalkan harus, mungkin ini adalah pasangan kamu dulu ya dan sebagainya, dan kamu harus memulai lagi sama dia ya, atau mengulang lagi sesuatu hal yang sama gitu kan, lebih baik pikirkan alternatif yang lainnya atau orang yang lainnya aja gitu ya. Seperti itu. Oke, ini yang kelima teman-teman. Nah, sekarang kita bakal lihat yang keenam. Yang keenam ada apa? Yang keenam ada sio ayam ya. Sio ayam atau Virgo teman-teman ya, atau zodiaknya adalah Virgo. Nah, kita lihat ini orang kayak gimana. Ini orang sebenarnya adalah orang yang baik, tapi seringkali merasa kesepian gitu loh dalam hidupnya dia. Di dalam keramaian ya, dia masih seringkali merasa sepi, walaupun ya telinganya dia tuh punyanya orang lain. Dalam artian ini, kalau misalkan sahabat kamu ya
Ini orang yang bisa ngarahin orang lain, orang yang mampu memberikan telinganya selebar-lebarnya untuk menjadi pendengar yang baik ya, buat siapapun yang ada di sekitarnya dia yang butuh dia. Sosok yang pintar banget memahami orang lain, teman-teman. Sayangnya ketika dia membutuhkan orang lain justru nggak ada gitu loh. Kesepian nih, sosok yang kesepian banget, seringkali punya waktu untuk orang lain tapi dia seringkali lupa punya waktu untuk dirinya dia sendiri ya, mengorbankan diri untuk keinginannya orang lain atau kebahagiaannya orang lain atau kepentingannya orang lain. Nah, dan ini penggila kerja banget ya teman-teman, dalam artian hidupnya adalah kerja. Kalau kita lihat, dia adalah orang yang tahu mau apa sih dia dalam hidupnya dia ya, dan memang itu yang dia sukai sih teman-teman ya, walaupun mungkin orang-orang di sekitarnya dia nggak paham juga gitu ya. Kamu udah kenal apa belum sih sama dia? Kalau dilihat ya, apakah kamu sudah kenal apa belum ya, ada cerita-cerita di mana apa ya, kayak sudah pernah kenal tapi kayak ini orang yang bisa jadi pernah mengecewakan, membuat patah gitu kan, atau membuat tidak sesuai lah dengan ekspektasinya kamu gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, right, ini adalah 6 sosok yang prediksinya muncul gitu ya dalam kehidupan kamu, dan seserius itu sama kamu, entah itu seserius menjadi seorang teman, sahabat, pasangan, ataupun apapun ya teman-teman ya, tapi baik, serius sama kamu. Right, semoga kalian berjumpa dengan orang-orang yang baik dalam kehidupan ini ya, dan karena kalian semua pendengarnya Oracle Karnosia adalah orang yang baik pula. Amin. Jumpa lagi ya di next video dengan cerita-cerita yang berbeda, lebih menyenangkan, dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye.